Oke, sudah mulai untuk di-record? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang metrologi roda gigi atau gear. Beberapa teori mungkin sudah ada yang pernah mendapatkan di materi proses produksi atau materi gambar teknik ataupun materi di elemen mesin. Di sini saya akan menggunakan slide dari dosen saya, Pak Taufik Rohim. Kurang lebih ada beberapa materi yang akan dijelaskan di sini. Nah, untuk memahami sebelum berlanjut, kita akan menjelaskan atau memahami tentang elemen geometrik dari roda gigi, karena kita pembahasan mengenai metrologi. Nah, di sini lingkaran dasar pada roda gigi, di sini diibaratkan pusatnya itu adalah titik O, kemudian di sini ada lingkaran dasarnya, di mana di sini ada titik P0, dan di jari-jari yang di lingkaran dasar adalah RB. Di mana jika pada satu lingkaran dasar itu ditarik dari titik P0 sebuah batang lurus, maka jika ditarik lagi sebuah batang yang lain dari A menuju P, nah di sini ada perbedaan antara batang lurus yang satu dengan yang berikutnya, itu kita istilahkan dengan berguling atau rotate ya. Nah di sini ada yang merah, kita definisikan itu sebagai involute. Involute biasa kalian lakukan kalau misalnya di gambar teknik, pada saat menggambar teknik, bahwa teknik dalam menggambar roda gigi atau gear adalah dapat melalui dua teknik, yaitu teknik involute di sini, dan kedua teknik cycloidal. Mungkin nanti kalian bisa perdalami bahwa perbedaan dari teknik itu kedua itu apa. Nah, untuk yang teknik involute di sini, bahwa jarak dari P0 ke P1 itu dari titik pusat ke P itu diibaratkan dengan R atau jari-jari, di mana perhitungannya dalam segitiga AOP, ini A, ini O, dan ini P. Nah, di sini adalah nilai dari R-nya itu adalah nilai dari RB dibagi cosinus dari alfa. Di sini alfa. Maka tangan alfa sama dengan AP dibagi OA, panjang AP dibagi panjang OA, atau sama dengan P dibagi dengan RB. Sama saja ya. RB, AO, ya, atau OA. Dan ini nilai panjang P-nya, yaitu A sampai dengan P. A sampai dengan P, yang ini panjang P. Di sini panjang AP atau busur AP, panjang AP atau busur AP0 sama nilainya sama, itu sama dengan nilai alfa ditambah dengan nilai di sini bisa dibilang beta, atau mungkin lebih ke bentuknya tau ya. Kemudian dikalikan dengan nilai RB. Kemudian dibagi dengan nilai RB sama dengan alfa ditambah dengan tau radian. Ini adalah untuk mencari involute-nya. Sudut involute-nya yaitu tangan alfa dikurangi alfa sama dengan involute alfa. Ini secara teori ada di gambar teknik ya seharusnya. Nah, yang penjelasan dari yang atas adalah lingkaran dasar, kemudian ini adalah involute-nya, involute alfanya. Nah, ini yang bisa kalian lihat bahwa ini kalau kalian menggambar di software atau digambar secara manual di gambar tekniknya, bahwa gambar dari mata gearnya mungkin seperti ini, kemudian ada beberapa garis, itu bisa dilihat lingkaran dasar yang di sini, lingkaran dasar, penjelasan dari sini adalah ada beberapa
lingkaran ya, ada beberapa jari-jari atau diameter yang mempresentasikan dari bentuk dari pitch. Di sini adalah 1, ini 2 untuk membentuk sudut, kemudian 3 ini untuk membentuk sudut sini, kemudian 4 untuk membentuk sudut ke sini dan sudut ke sini. Ini lurus. Kemudian yang merah ini adalah mata gear lawannya. Ini mata gear yang 1, ini mata gear kedua untuk menggerakkan gear yang lainnya. Nah, ini yang merah ini sebagai yang digerakkan, yang biru adalah yang penggeraknya. Nah, makanya yang digerakkan disebut dengan penerus. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada saat roda gigi involute, bahwa di sini pada saat di titik tengah itu mengalami kontak di bagian tengahnya. Sehingga yang sebetulnya yang mengalami pergerakan langsung adalah di bagian tengah yang sini. Nah, di sini ada beberapa tadi diameter atau jari-jari, itu bisa disebut dengan ini adalah lingkaran puncak dan ini adalah lingkaran referensi yang tengah yang mengalami sudut tekannya atau sudut putarnya. Kemudian lingkaran dasar tadi yang di sini, kemudian di sini. Kemudian yang berikutnya adalah lingkaran kaki yang paling bawah. Ini adalah dasar-dasar untuk membuat roda gigi dengan metode atau teknik involute. Kemudian di mana dari hal tersebut diketahui ada garis aksi dari titik ini ditarik ke sepanjang garis terhadap garis involute-nya, kemudian membentuk sudut alfa. Makanya tadi ada involute alfa. Kemudian di sini ada jarak kontak antara titik 1 dengan yang titik ke involute. Nah, kalau yang menurut standar ISO, bahwa kalau yang tadi itu membentuk dalam lingkaran di sini elemennya. Nah, ini kalau misalnya dalam standar ISO itu dianggap misalnya digambar lurus ya. Digambar lurus di sini bahwa ada beberapa keterangan. Oke, bentar. Saya close dulu. Kita close presensi dulu ya. Oke, presensi sudah di close. Nah, di sini ada profil kontak lingkaran, kemudian ada profil kontak involute. Di sini ada animasinya. Profil kontak involute. Di sini ada analisis kinematik 2 komponen putar dengan permukaan profil involute. Nah, tadi ada titik putar 1, titik putar pitch, kemudian ada komponen 2, penerus, ini penggerak, kemudian sudut alfanya misalnya 20 derajat, tadi sudut-sudut RB-nya, itu sampai ke beberapa kali. Nah, ini maksudnya adalah sudut kontak yang ini, kontak dengan yang satunya lagi, itu di titik yang mana. Ini adalah untuk memprediksi kesesuaian mata gear yang desain, yang kita desain. Nah, ini ada kesesuaian di titik 1 ini, titik 14. Jadi dari titik yang kiri dengan yang kanan simetris, kemudian disambungkan dengan yang di bagian atas. Nah, ini untuk membentuk sudutnya. Oke. Ini kita skip dulu. Ini untuk arah garis normal kedua profil.
jika saling berkontak ya. Kalau misalnya awalnya kan di sini, berarti kalau dia gearnya bergerak ke arah kanan, berarti dia kan ke arah sini. Nah itu mau sampai berapapun kontak yang di bagian sini itu tetap dia mengalami kontak di satu titiknya. Kita lihat analisis kecepatan slipnya. Ini setiap arah pergerakan, hanya arah pergerakan ke arah kiri. Nah ini sepanjang panjang kontak. Oke. Kita balik lagi. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai dasar teorinya, bahwa ada beberapa ya. Pertama adalah lingkaran dasar atau base circle. Base circle untuk yaitu sini lingkaran semu diameter B yang merupakan dasar dalam pembentukan involute. Tadi kan ada lingkaran dasar, ada lingkaran referensi, ada lingkaran-lingkarannya. Terus kemudian ada lingkaran referensi. Tadi kan ada bisa kalian nanti putar ulang bahwa di beberapa lingkarannya ada lingkaran luar, lingkaran dalam, lingkaran referensi. Nah, ini kalau lingkaran referensi adalah lingkaran semu dengan tadi diameter D yang merupakan hasil perkalian antara modul dengan jumlah gigi gearnya. Di sini ya. D-nya atau lingkaran referensinya adalah M dikalikan dengan Z atau modul dikalikan dengan Z. Nah, di sini ada penjelasannya. Kemudian ada hubungan antara lingkaran dasar dengan lingkaran referensi. Lingkaran dasar itu DB atau diameter base. Di sini D itu adalah referensi. Maka untuk mencarinya itu jika diketahui lingkaran referensi, maka tinggal dikalikan saja cos alfanya. Sedangkan pitch itu adalah panjang busur pada lingkaran referensi antara dua involute yang berurutan. Nah, di sini nanti ada penjelasannya di mana pitch atau P itu sama dengan P dikalikan dengan M-nya atau modulnya. Nah, sedangkan definisi dari modul yaitu adalah parameter yang menentukan jumlah gigi dari gearnya dibagi suatu lingkaran referensi tertentu. Misalnya di sini ada 2 buah lingkaran referensi dengan diameter yang sama. Nah, 2 buah roda gigi tersebut hanya dapat berpasangan jika ukuran atau jenis modulnya itu sama. Jadi tadi penggerak dengan yang penerus atau yang digerakkan itu sama. Makanya pada saat rancangan atau desain dari roda gigi itu harus diperhatikan dengan baik. Terus yang berikutnya, Yang berikutnya di sini ada sudut tekan atau pressure angle atau alpha. Tadi sudah dijelaskan ya di awal ada alpha. Alpha itu adalah sudut kecil dari garis normal pada involute dengan garis singgung. Ini menurut standar ISO, sudut tekan ini biasanya seharga 20 derajat. Terus kemudian setelah tadi ada lingkaran luar atau lingkaran puncak, ya, ini adalah diameter A, DA, jadi diameter puncak ke A. Ya. Ini adalah penapang silinder puncak yang dipotong oleh bidang tegak lurus sumbu roda gigi. Kemudian ada lingkaran kaki, adalah didefinisikan dengan DF atau foot ya. Diameter foot atau lingkaran kaki, di mana merupakan penampang dari silinder kaki yang dipotong terhadap tegak lurus sumbu roda gigi. Kemudian ada pitch dasar atau pitch base ya. Itu pitch base itu ada di antara 2 involute yang berurutan. Coba kalian nanti cek lagi referensi mengenai involute di gambar teknik. Nah, di mana pitch base-nya itu atau pitch dasarnya ini itu sama dengan panjang garis singgung lingkaran antara 2 involute yang berdekatan. Makanya di sini jaraknya itu panjangnya itu adalah sama dengan panjang garis PB-nya atau pitch cos alpha.
Nah, sedangkan tebalnya itu thickness-nya itu ada S adalah panjang busur pada lingkaran referensi. Nah, kalau sedangkan jarak gigi atau simbolnya adalah L, panjang busur pada lingkaran referensi. Nah, di sini juga ada istilah adendum dan dedendum. Kalau adendum itu sama ya, cuma bedanya A, yang ini F. Adendum. Adendum itu istilahnya penambahan ya. Kalau dedendum berarti pengurangan. Nah, di sini jaraknya itu adalah jarak radial antara lingkaran puncak dengan lingkaran referensi. Kalau yang ini lingkaran referensi, tapi di dalam lingkaran kaki. Nah, kalau ini tinggi dari teeth-nya atau dari giginya. Lingkaran puncak dengan lingkaran kaki. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi ada base-nya, ada CB, ada CA. Nah, ini ada penjelasannya. Di sini ada B-nya itu adalah lebar gigi. Jadi kalau misalnya tampak depan, itu adalah ke belakangnya itu tebalnya itu berapa. Nah, ini adalah yang disebut dengan lebar gigi. Terus ada juga tepi serong. Tepi serong itu ada penyimpangan yang disengaja. Nah, jenis penyimpangannya itu ada penyimpangan maksimum, yaitu CB. CB itu adalah panjang maksimum pada kedua tepi roda gigi. Ini panjang maksimum pada kedua tepi roda gigi. Nah, ini kedua tepi maksudnya pada roda gigi satu dengan roda gigi yang berikutnya itu seberapa penyimpangannya, maksimumnya berapa. Kemudian profil serong adalah penyimpangan yang disengaja, bentuknya kurva involute di dekat lingkaran puncak. Di dekat lingkaran puncak ya, lingkaran puncak kan di atas tadi. Nah, maka di sini didefinisikan penyimpangan maksimumnya itu adalah CA. Sini adalah CA. Kalau CA itu adalah pada puncak, kalau yang CF itu pada kaki. Sesuai dengan namanya, ini foot, ini puncaknya. Nah, di sini ada addendum, perubahan addendum, ada addendum modification, atau di sini MX. Nah, di sini jarak radial antar silinder referensi roda gigi dengan batang gigi yang merupakan pisau pemotong pada satu roda gigi. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu jika Z-nya lebih dari 17 atau Z-nya kurang dari 17. Nah, ini yang membedakan ada pada undercut-nya. Nah, biasanya kalau yang kurang dari 17, dia mengalami di sini dibilang lebih dalam pada kakinya atau undercut di sini. Di sebelah ini. Jadi kalian hitung saja nanti untuk perbandingannya ada di berapa jumlah Z-nya atau berapa jumlah giginya. Nah, di sini ada penjelasan jika yang merah putus-putus ini adalah garis referensi batang gigi. Nah, sedangkan yang biru ini adalah lingkaran referensi. Jadi ingat lingkaran referensi yang tengah ada lingkaran puncak atau lingkaran luar, ada juga lingkaran kaki ya. Nah, antara jarak terdekat antara lingkaran referensi dengan garis referensi batang gigi itu tadi disebut MX atau addendum modification. Ini ya penjelasannya. Nah, di mana di sini ada undercut di sini. Undercut yang di sini itu sama dengan undercut yang ada di sini. Berarti ini menandakan bahwa jumlah giginya atau Z-nya itu kurang dari 17. Ini bentuknya ada di sini. Nah, di sini perubahan addendum bisa juga dirancang untuk menaikkan rasio kontak. Bisa dilihat bahwa ada garis referensi dengan lingkaran referensi roda gigi tersebut. Di sini bisa dilakukan untuk menaikkan rasio kontak. Maksudnya rasio kontak adalah kontak antara yang penggerak dengan yang digerakkan itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya, jelasannya gini, kalau misalnya ini panjangnya itu adalah 10, nah addendum ini dilakukan untuk menaikkan rasio kontak. Jadi yang awalnya kontaknya hanya bagian atasnya saja 4,
Nah, ini bisa dirapatkan kembali, ini dinaikkan lagi ke atas, sehingga yang tadinya 4 jadi 5, atau jadi 6 bahkan, yang kontaknya itu dari puncaknya. Dari puncak ke bawah itu kontaknya itu sepanjang 6. Itu maksudnya perubahan adendum juga dirancang untuk menaikkan rasio kontaknya. Rasio kontak itu ya, kontak antar yang dari puncak ke bawahnya. Nah, di sini maksudnya ya, rasio kontak besar itu adalah dari puncak ke sini itu lebih besar, ini anggap 5. Nah, yang ini rasio kontak kecil, ini paling sedikit, ini 3 atau 4. Ini yang tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, di sini ada berapa jenis roda gigi? Ada 7 setidaknya, ada roda gigi lurus, atau kita sebut dengan spur gear, itu biasanya untuk poros yang sejajar, sehingga permukaan referensinya itu silinder. Juga ada roda gigi miring, itu helical gears, itu sama, sejajar dan silinder. Ada juga rack dan gear, rack ya, batang gigi, itu juga bentuknya sejajar. Ada juga bevel gears, itu yang kita lihat bentuknya kerucut ya. Biasanya dia untuk langsung berpotongan dan berputar untuk menyudut ya. Nah, itu makanya perubahan referensinya tidak silinder, tetapi konus atau bentuk kerucut. Ada juga roda gigi silang, di sini cross gear, ini tidak berpotongan dan tidak sejajar. Nah, ini kita akan jelaskan lagi nanti. Ada juga roda gigi ulir, roda gigi cacing. Worm gears ini itu bersilangan. Ada juga yang terakhir, ini ada juga hypoid gears, itu bentuk referensinya adalah hiperbol. Pembuatan roda gigi di sini pada dasarnya kita lakukan istilah gear making. Di sini biasanya untuk pembuatan kopinya itu ada yang seperti ini ya, kalau masih manual dibentuk dulu, misalnya cetakan kayunya, kemudian di profile, di grinding, terus kemudian ada juga di rotor. Nah, kalau yang ini untuk mengenerating pembentukan gearnya ada juga menggunakan shaping. Ini langsung menggunakan mesin CNC ya. Bentuknya seperti ini karena ini roda gigi miring. Nah, ini juga dilakukan untuk pembentukan dari satu yang awalnya bentuknya lingkaran, dia bergerak ke bawah, bentuknya seperti ini, dia sudah mulai membentuk. Ini yang dimaksud dengan gear generating atau bentuk. Setelah itu dilanjutkan lagi ke bawah sehingga membentuk gear yang seutuhnya. Nah, juga ada gear hobbing, ini langsung dipahat ya, langsung dikeruk ya langsung. Ini contohnya langsung di pembuatannya. Ada juga gear hobbingnya, ada juga menggunakan rotor pump hobbing. Coba kita lihat involute generation-nya. Bisa di penjelasan lebih jelasnya di sini ada di arah pembentuknya itu yang ini, dia menggerakkan ke bawah sehingga membentuk profil roda gigi yang diinginkan. Nah, ini toolnya ada di sini, ini perbesar di sini ya. Ini di sini. Nah, ini toolsnya yang untuk membentuk gear yang diinginkan. Nah, di sini gear cutter atau yang pembentuknya itu biasanya dari ada juga, ini salah satunya adalah dari bahan HSS atau high speed ya. Dalam kondisi annealing itu dibentuk dalam proses pemesinan supaya memiliki profil basic crack ISO sesuai dengan modul yang diinginkan. Nah, seperti yang kita ketahui di material teknik bahwa kondisi annealing itu adalah kondisi yang dimana dia dilakukan pemanasan untuk membuat satu logam itu lunak tetapi tidak sampai ke titik rekristalisasinya.
Jadi hanya untuk melunakkan, biasanya digunakan untuk proses hot working ya. Ada hot working, ada cold working. Terus kemudian setelah dibentuk itu kemudian biasanya dikeraskan itu bisa dibiarkan saja dengan udara sekitar atau melakukan pendinginan secara langsung. Nah, kemudian setelahnya dilakukan penggerindaan atau dilakukan finishing supaya permukaannya lebih sesuai dengan standarnya. Nah, makanya dilakukan standarnya sesuai dengan toleransi geometri serta sudut-sudut clearance-nya. Nah, kemudian setelah dilakukan finishing, kemudian dilakukan di pemeriksaan ya. Pemeriksaan kemudian dipasang apakah sudah sesuai, apakah misalnya ada cacat atau yang lainnya. Nah, kemudian pahat dipasang pada mesin gear shaper untuk diserut ya. Terus di sini adalah dilakukan pengecekan konsentrisitasnya dengan meja putar. Nah, di sini ada dial indikator, kemudian ini diputar apakah dia benar-benar konsentrisitas atau betul-betul bulat dan bulat dan tengah ya. Bisa dicek lagi untuk materi di geometriknya. Nah, di sini ada bahan roda gigi itu dipasang pada meja putar supaya gear cutternya sinkron. Nah, ini untuk rodanya menggelinding menggunakan gear cutter tadi ya, gear cutter yang di ini. Kemudian awalnya biasa, kemudian dilakukan regenerasi roda gigi tadi supaya membentuk, terus kemudian terbentuk satu persatu untuk karena akibat terkena dari gear shaper. Nah, kemudian hasil akhirnya yang sudah terbentuk misalnya seperti ini. Kita lihat animasi untuk gear shaping-nya. Yang hijau adalah yang shaper-nya, yang biru adalah part yang akan dibuatnya. Nah, ini adalah geram yang sudah dikena pemotongannya. Nanti pas nempelnya dia jadi seperti ini, lihat. Ada sudut kontak. Dia di-indexing dulu atau diputar supaya untuk membentuk di sudut yang lain. Sudah dimulai lagi. Yang biru ini adalah yang terpotong sehingga geram-geramnya dapat terbuang. Oke, ini dilakukan terus ya. Kita langsung balik lagi ke sini. Nah, di sini adalah proses istilahnya pencukuran ya, atau grinding and shaping. Nah, ini adalah mesinnya, grinding and shaping. Di sini adalah untuk penghalusan hasil tadi ya, gear generating. Nah, di sini adalah untuk penghalusannya sehingga bentuknya sesuai yang diinginkan, yang sesuai, tidak ada kasar, tidak ada bari gitu. Nah, sini untuk gear production, untuk mass production ya, secara masif. Nah, proses pengukuran bahan roda gigi, kita langsung ke metrologinya. Nah, ini bahan roda gigi maksudnya adalah material yang masih belum dibentuk ya. Di mana material yang belum dibentuk itu setidaknya di sini ada keterangan, ada beberapa keterangan. Di sini ada run out 0,04 di datum A. Kemudian sisi penempatannya di sini ada di
ada datum B ini sebelah yang kanan, datum A itu adalah yang di sini, maka preferensinya runout-nya itu adalah 0,04 terhadap datum A, berarti sejajar dengan di datum A ini. Jadi harus tidak boleh melebihi dari yang sudah ditoleransikan. Terus kemudian di sini diberikan keterangan bahwa di sini harus dibuat gear dengan ukuran misalnya di sini diameter 60 dengan H6. Nah, di mana di sini dilakukan di bagian atasnya adalah dilakukan N6, N7, sini N7 dan N8. Kemudian di sini juga tadi runout-nya sama datum A. Nah, tapi yang di sebelah kanan datum A-nya agak berbeda runout-nya. Nah, di sini sehingga karakteristik ini yang dijelaskan di sini adalah ada modulnya itu sebanyak 5, kemudian jumlah giginya 48, kemudian basic crack-nya sekian, sudut helix-nya sekian, arah sudut helix putar dari gear-nya sekian, terus apakah ada perubahan adendum atau tidak. Kalau misalnya jarak kontaknya terlalu kecil, kita bisa lakukan perubahan adendum. Jika cukup ya berarti tidak usah kosong. Terus jika diketahui tebal giginya, tebal gigi yang ke arah luar itu plus minus berapa, dari misalnya tadi jaraknya adalah 85, 85,13 berarti jarak toleransi atas dan toleransi bawahnya sekian. Terus ini ada kelas kualitas, ini ada referensi yang lain. Ini ada jarak center, jarak tengah maksudnya ya. Jarak tengahnya itu 240 plus minus sekian. Terus pasangan roda giginya yaitu Z8 dengan nomor gambar sekian misalnya. Nah, ini pada saat mendesain ini atau pada saat pengukuran ini harus jelas. Sehingga pada saat hasil produksi proses produksinya tidak membingungkan. Nah, di sini dijelaskan kembali dibuatkan poros supaya bersesuaian pas ya di sini. Persesuaiannya adalah diameter 60 H6 sebagai center putarnya. Sini ada lingkaran puncak, referensi aksial. Nah, di sini tadi diputar dengan sensor jam ukur atau dial indikator. Untuk kemudian, nah ini yang tadi jam putarnya atau jam ukur. Nah, ini diputar dengan dial indikator ya pada sensor diameternya. Ini untuk menentukan center putarnya. Apakah plus minusnya sudah sesuai atau tidak. Kemudian sensor pada permukaan referensi aksial. Tadi referensi radial, referensi aksial. Referensi aksial, kemudian ada referensi radial, putarnya. Nah, di sini ada pengukuran diameter A. Diameter A itu kan diameter puncaknya. Diameter puncak berarti di bagian luarnya. Kalau menggunakan kaliper, ini langsung seperti ini, tetapi pastikan bahwa gear dan alat ukurnya tidak miring ya. Nah, terus kemudian Z-nya itu ganjil atau genap. Nah, ini adalah untuk menentukan berbeda hasil pengukurannya. Hitung aja Z-nya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada nomornya, maaf nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti Z-nya itu di bawah 17 dan Z-nya itu adalah ganjil. Jika Z-nya ganjil, maka kita menggunakan pengukuran yang di bagian 2. Kemudian di bagian bawah, di mana ukuran diameter puncaknya atau diameter kepala, diameter luar, itu menggunakan rumus 2 kali L. L itu hasil pengukurannya. Yang kalian ukur ini hasil pengukuran dibagi 1 tambah kosinus 180 derajat dibagi jumlah Z. Z-nya berapa? 15. Jadi yang kalian ukur itu bukan yang ini, panjang ini adalah misalnya 2,5. Itu bukan 2,5 hasil diameter puncaknya bukan, tapi diameternya adalah yang ini.
Di sini adalah ekivalen atau mendekati ya, kurang lebih 2 kali L dibagi 1 plus kosinus 180 derajat dibagi Z atau 15. Nah, itu jika menggunakan kaliper, tapi jika menggunakan mikrometer anvil atau yang langsung di bentuk seperti ini, nah ini muncul misalnya milimeternya berapa. Nah, pada mikrometer, pada menggunakan alat ukur ini, sini tidak perlu dilakukan koreksi bila Z ganjil. Di sini untuk pengukuran DF atau diameter referensi. Ingat, diameter referensi adalah diameter ke bagian tengahnya. Terus ini untuk pengukuran pitch. Lihat, untuk pengukuran pitch adalah jarak dari titik sini ke titik sini. Nih, masih banyak di beberapa tugas elemen mesin atau KP atau TA masih banyak yang salah dalam menggambar gear. Nah, di sini adalah contoh untuk pengukurannya jika menggunakan bantalan elemen pemeriksa. Ini ada stopper, terus kemudian roda gigi diputar per 1 giginya. Nah, ini bantalan untuk nempel ke dial indikator di ujung dan ujung. Nah, ini ditempel ke titik ini di tengah ya. Yang berikutnya adalah tempel ke titik tengahnya juga di gigi berikutnya. Jadi tidak boleh tidak di tengah. Nah, ini untuk penahan supaya tidak bergerak. Nah, di sini jarumnya menunjukkan berapa jaraknya. Kemudian lingkaran pemeriksanya, jika yang tadi, jika diameternya, ini ada diameter P1L, PTH, PR, dan di sini adalah delta-nya. Karena kalau misalnya di sini ya kita harus mengukur sampai ke sini jaraknya. Dari jarak sini ke sini berarti P1L. Maka di sini deltanya atau rentangnya itu misalnya dalam satuan mikron, itu bisa saja dilihat dari jumlah atau di nomor giginya. Berarti misalnya jaraknya bisa berapa banyak sih? Kalau misalnya dia nomor giginya bisa 10, maka bisa di sini. Berarti dia minus berapa ini? 5, sekian. Nah, ini adalah penjelasan tadi. P1L adalah pitch kiri. PTH adalah pitch teoretik ya. Karena di sini, padahal sebetulnya kan di sini. Kemudian FP adalah kesalahan pitch individu. Maksudnya kesalahan tuh error ya, error atau galat atau di statistik itu. Jadi error pasti terjadi kesalahan, tapi dalam batas toleransi yang diizinkan. Di sini adalah untuk displacement, untuk pengukuran pitch, variasi pitch-nya. Kemudian ini yang tadi adalah ada lingkaran dasar, lingkaran di sini ada lingkaran periksa, terus di mana nilai AB A ke B dari titik hasil pengukuran kan tadi titik tengah ke titik tengah ya, itu nilai AB. Maka dari situ adalah disebut dengan pitch pada lingkaran periksa atau yang akan kita ukur. Dari jarak dari C ke D sini berarti itu adalah jarak pitch dasar atau base. Nah, di sini kalau misalnya dalam pengukuran menggunakan tadi alat dengan tumpuan silinder bola, kenapa menggunakan silinder bola? Itu karena tadi tidak ada penahannya, tidak ada penahan. Jadi langsung menggunakan silinder bola itu juga bisa. Ini untuk pengukuran menggunakan tumpuan bola atau silinder. Nah, ini contohnya seperti ini. Sehingga muncul jaraknya itu berapa. Karena kalau tidak ada tumpuan agak susah ya untuk menyesuaikan titik tengahnya atau untuk ditahan itu akan miring atau gerak-gerak. Kemudian garis singgung pada lingkaran dasar ini sama seperti yang tadi ya. Ini dari titik
tengah ini ke titik tengah berikutnya. Ini model dudukan rahang. Ini sama saja seperti tadi, tapi bedanya ini tidak ada dudukannya. Ini batang penyetel, kalau di bagian sini mau dibongkar atau disesuaikan, ini ada macam-macam. Ini juga sama, jika dilakukan di setel, maksudnya kalibrasi ya, untuk dilakukan kalibrasi apakah jarak pengukurannya sama atau belum. Misalnya ternyata diukur di sininya 10 mili, tapi ternyata pas di sininya bukan 10 mili, nah itu perlu dikalibrasi ulang. Bisa nah ini tadi bisa dikalibrasi atau di zero kan. Ini untuk pengecekan, penyetelan atau untuk kalibrasi. Di sini blok ukur tadi penjelasannya. Nah ini juga yang tadi untuk selain pengukuran dari referensi, lingkaran referensi juga pengukuran untuk masing-masing lebar pitch-nya. Ini kalau diperbesar ya. Pitch 1, pitch 2, dan 3, dan seterusnya. Nah ini maksudnya digoyangkan tuh digerakkan gini-gini. Biar apa harga paling terkecilnya itu berapa. Jangan sampai nanti ada penyimpangan. Biasanya sih dilakukan beberapa kali ya, minimal 3 kali, baru dicari rata-rata atau dicari yang valid atau konsistennya. Nah, di sini kenapa digoyangkan? Karena ketelitian metode ini sangat dipengaruhi oleh ketelitian bentuk involute-nya tadi. Oke, saya rasa sudah jam 8, kita stop dulu. Silakan, apakah ada pertanyaan? Sebentar, saya sambil share presensi. Silakan presensi diisi sampai 20.07. Saya buka lagi suaranya. Ya, silakan apabila ada yang mau bertanya atau kurang jelas. Nanti setelah tanya jawab, kita foto bersama, kemudian kita close lagi Zoom-nya, kita break 10 menit, kita gabung lagi dengan link Zoom yang baru ya. Dengan link Zoom yang baru, kemudian setelah itu baru kita mulai lagi pertemuan berikutnya. Silakan. Halo, apakah terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Oke. Jadi di sini penjelasannya di slide-nya sangat detail ya, dari pembahasan tentang meteorologi roda gigi, itu dari teori dari roda giginya, definisi dari roda giginya, kemudian dilanjut dengan elemen-elemen dari roda gigi, pembuatan roda gigi sampai ke produksi roda gigi, kemudian ke pengukuran roda gigi. Tadi juga belum selesai, kita coba batasi sampai situ karena sesuai ini kita 1 jam. Silakan untuk sambil menunggu, silakan isi form presensi dulu. Ini yang lainnya nggak tidur kan ya? Coba. Satu. Aman, Pak, aman. Melek Pak jam segini. Ya, silakan. Isi presensi dulu lah. Kalau tidak ada yang bertanya, isi presensi dulu minimal.
Ya, sudah Pak. Bener, Pak. Internetnya kentang, Pak. Baru 76 ngisi 50 lagi berarti. Pak izin bertanya Pak. Suaranya kok tidak ada Bapak. Oh iya, iya. Oke. Gimana Alif, bagus? Untuk QC ya Pak, kan itu masuknya metrologi kan itu dalam quality control ya Pak. Kontrol ya Pak. Ya. Nah, untuk QC-nya dalam perusahaan selain menggunakan metrologi itu bisa pakai apa aja ya Pak? Untuk khususnya di roda gigi gini Pak. Ya, terima kasih Alif, bagus. Ya Pak. Jadi di berbagai di perusahaan ya, terutama manufaktur, itu kalau misalnya setelah produksi banyaknya kan langsung masuk ke QC. Tapi ada juga yang perusahaan manufaktur itu setelah itu ada dua. Dia mau masuk ke dua step untuk pengecekan quality. Yang pertama perusahaan Jepang ya, biasanya ada yang namanya Siage, pengecekan visual. Yang kedua itu quality control atau menggunakan alat ukur terstruktur ya. Kalau misalnya Siage itu lebih ke visual, apakah dia mengalami dent atau cacat permukaan, karat dan lain-lain. Terus juga biasanya menggunakan jig ya. Misalnya diameternya, kalau yang tadi kan diameter ukurnya pakai dudukan bola, ada yang pakai kaliper, terus dihitung dulu, ada yang pakai bantalan. Nah, ada juga kalau di Siage itu biasanya pengecekannya kan cepat sekali ya. Ada yang cepat. Nah, itu biasanya ada tadi yang saya bilang di beberapa perusahaan itu ada juga yang disebut QC. Padahal ada juga QC itu biasanya lebih komprehensif, lebih alat ukurnya lebih presisi. Nah, biasanya QC atau Siage itu untuk pengecekan cepat itu biasanya dia menggunakan jig tanpa alat ukur ya. Tapi jignya yang sudah dikalibrasi. Misalnya untuk pengecekan diameter luar atau diameter kepala tadi ya. Diameter kepala dia tinggal dimasukkan si gearnya itu dimasukkan. Apabila misalnya seret, oh berarti diameternya terlalu besar. Apabila terlalu ngeplos, oh berarti terlalu kecil. Nah, biasanya proses pengecekan cepatnya seperti itu. Makanya dia ada dua, ada jig go, ada jig no go. Kalau jig go itu harus masuk, tapi kalau jig no go nggak boleh masuk. Gitu. Terus kalau misalnya untuk pengecekan di QC, itu pengecekan tadi yang saya bilang alat ukur ya, apakah dia menggunakan tadi yang apa kaliper optik misalnya yang langsung sesuai sudutnya muncul, ada juga menggunakan CMM, sudut pitch-nya dihitung satu-satu, itu juga ada. Jadi sebetulnya pengukurannya ada dua tadi ya, untuk ada pengecekan cepat, pengecekan dalam jumlah cepat batch, ada juga pengecekan untuk biasanya sih dikasih samplingnya itu per 100 misalnya, atau enggak per 1 jam. Per 1 jam dicek alat ukur yang optik gitu, CMM misalnya. Nah, tapi kalau misalnya per 1 pieces biasanya pakai tadi jig go no go. Oke, mungkin itu Alif, bagus. Ya. Ini ada yang lagi di sirkuit apa ya? Oke, saya stop recording dulu.